BJ pada Jumat 18 Juni malam. Kedelapan PMI itu diamankan saat melewati jalur kilometer 11 patok 634 Sempadan Kecamatan C Menggaris Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Jalur tersebut merupakan jalur tikus yang kerap digunakan ke-8 PMI tersebut kembali ke tanah air. 8 PMI tersebut berinisial RN 65 tahun, N 32 tahun, AM 36 tahun, FSA 25 tahun, RA 31 tahun, ID 37 tahun, DS 32 tahun, dan JM 24 tahun. Mereka diketahui akan pulang ke kampung halamannya di Nusa Tenggara Timur. Saat penampakan, tampak barang bawaannya cukup banyak yang dibungkus rapi dengan karung berukuran besar. PMI Malaysia ini nekat masuk ke Indonesia tanpa melalui serangkaian pemeriksaan dokumen dan protokol kesehatan. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, Tribuners sudah bergabung bersama saya, wartawan Tribun Kaltar, ada Febrianus Felis. Halo, selamat sore Febrianus. Halo, selamat sore Firda. Febrianus, bisa dijelaskan ke kami bagaimana kronologi penangkapan 8 PMI ini? Baik, 8 PMI yang diamankan oleh Satgas Pamtas Yonah-Hanut 16 SPC pada Jumat malam setelah mereka diketahui melewati jalur kilometer 11 patok 634 Sempadan, Kecamatan Semenggaris, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Sebagaimana diketahui bahwa Kecamatan Semenggaris ini merupakan salah satu di antara jalur-jalur tikus ataupun jalur ilegal yang kerap kali digunakan oleh pekerja migran kita dari Malaysia untuk masuk atau kembali ke tanah air. Dan 8 PMI tersebut sudah dilakukan swab antigen oleh Satgas Pamtas dan semuanya hasilnya adalah non-reaktif. Dan saat ini mereka sedang melakukan karantina mandiri di Rusunawa, Kabupaten Nunukan. Firda. Oke, selesai diamankan, apa yang dilakukan oleh pihak berwenang terhadap 8 PMI yang menerobos jalur tikus tersebut? Seperti biasa yang dilakukan saat ada pelintas batas di perbatasan RI Malaysia, Satgas Pamtas biasa melakukan pemeriksaan barang bawaan. Ditakutkan bahwa diduga ada barang-barang yang terlarang dibawa masuk kembali ke tanah air sehingga dilakukan pemeriksaan, dan setelah itu mereka melakukan swab antigen lalu nanti diserahkan kepada BP2MI Nunukan dan pihak imigrasi untuk diproses lebih lanjut. Dan biasanya juga bagi pelintas batas itu biasa mengikuti karantina, wajib mengikuti karantina selama 5 hari di Rusunawa Nunukan sebelum akan dipulangkan kembali ke tanah air. Sebelum akan dikembalikan ke kampung halaman Nusa Tenggara Timur. Dan Satgas Pamtas berkomitmen untuk tetap memperketat jalur-jalur tidak resmi di perbatasan RI Malaysia, karena selama pandemik ini, selama Malaysia melakukan lockdown, banyak sekali pekerja migran kita dari Malaysia yang kemudian kembali ke tanah air melalui jalur ilegal. Ditakutkan ada varian baru COVID-19 yang saat ini sudah diduga masuk di Pulau Sebatik, Malaysia, Firda. Oke, kemudian selesai adanya aksi terobos jalur tikus tersebut, apa tindakan pihak terkait sebagai upaya antisipasi agar hal serupa tidak terjadi kembali? Febrianus? Ya, sejauh ini mengingat jalur-jalur tidak resmi atau jalur-jalur tikus di perbatasan ini sangat banyak, ditambah dengan petugas keamanan yang tidak masih kurang, sehingga membuat kadang petugas-petugas sedikit kewalahan untuk mengatur ini semua. Namun dari informasi yang dihimpun oleh Satgas Pamtas bahwa pihaknya terus berkoordinasi, bersinergi dengan imigrasi dan juga BP2MI agar kejadian yang serupa tidak terjadi lagi. Oke, baik, terima kasih wartawan Tribun Kaltara Febrianus Felis atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Beralih ke Pekanbaru Riau, Saudara, Bupati Kuansing Andi Putra melaporkan oknum pimpinan di Kejari Kuansing ke Kejaksaan Tinggi Riau atas dugaan pemerasan terhadap dirinya Jumat 18 Juni kemarin. Laporan pengaduan di Kejati Riau ini terkait dugaan pemerasan langsung kepada Bupati Andi Putra oleh salah satu oknum pegawai di Kejari Kuansing senilai 1 miliar rupiah. Penasihat hukum Bupati Andi, Dodi Fernando, menuturkan pemerasan tersebut dilakukan dengan dalil menghilangkan nama Andi dalam surat dakwaan kasus korupsi di Sekretariat Daerah Kuansing. Andi sendiri masih berstatus sebagai saksi dalam kasus korupsi tersebut. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kuansing, Hadiman, membantah melakukan pemerasan dan menyebut Bupati Kuansing Andi Putra panik lalu mencoba menyerang pribadinya. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, saat ini saya sudah bergabung dengan wartawan Tribun Pekanbaru, ada Rizky Armanda. Halo Rizky, selamat sore. Ya, selamat sore rekan Firda di studio. Rizky, bisa dijelaskan kronologi dugaan pemerasan yang dialami oleh Bupati Kuansing dan
Berapa nominal tepatnya? Iya, terima kasih rekan Firda. Baik, Tribuners, dapat saya informasikan bahwa Bupati Kabupaten Kuansing Andi Putra mendatangi kantor Kejati Riau pada Jumat kemarin. Terlihat Andi didampingi oleh sejumlah stafnya serta salah seorang penasehat hukumnya. Adapun maksud dari kedatangan Bupati Kuansing Andi Putra ini adalah untuk melaporkan atau mengadukan dugaan pemerasan yang dialami oleh dirinya, di mana terlapor dalam hal ini adalah unsur pimpinan yang ada di Kejaksaan Negeri Kabupaten Kuansing. Sempat kami wawancarai salah seorang dari penasehat hukum Andi Putra, yakni Dodi Fernando, bahwa pemerasan ini dilakukan secara langsung kepada Andi Putra dan nilainya mencapai 1 miliar. Adapun tujuan dari uang ini nantinya adalah untuk menghilangkan nama Bupati Kuansing Andi Putra dari dalam surat dakwaan dan menghindari pemanggilan sebagai saksi di sidang kasus dugaan korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pekanbaru. Begitu rekan itu. Kemudian bagaimana tanggapan atau respon pihak Kejati Riau sendiri seusai menerima laporan tersebut, Rizky? Ya, sempat kami konfirmasi kemarin, tanggapan dari Kejati Riau cukup baik dan pihak Kejati Riau menyatakan akan menerima laporan ini dan melakukan proses lebih lanjut begitu. Kemudian apakah ada bantahan mungkin dari pihak Kejari Kuansing sendiri terkait laporan tersebut? Ya, Kepala Kejaksaan Negeri Kuansing Hadiman sempat menyatakan bantahannya terkait adanya dugaan pemerasan, di mana Hadiman juga menuding pihak pelapor ini panik dan seakan-akan ingin membunuh karakter dari dirinya. Bahkan Hadiman sempat menyampaikan bahwa adapun oknum honorer yang sempat disebut-sebut mewakili pihak kejaksaan untuk meminta uang merupakan anak buahnya dulu, namun sudah dipecat dan ada kemungkinan di sini ada unsur sakit hati dari oknum tersebut sehingga mengatasnamakan Kepala Kejari Kuansing dalam meminta uang, begitu rekan Firda. Oke, kemudian mungkin ada tindak lanjut setelah ini yang dilakukan oleh Kejati Riau sendiri terkait laporan tersebut, Rizky? Ya, terkait laporan ini akan ditindaklanjuti oleh pihak Kejati Riau. Dalam hal ini bagian pengawasan. Asisten Intelijen Kejati Riau, Raharjo Budi Kisnanto, menyampaikan bahwa selanjutnya pihak bagian pengawasan akan melakukan penelaahan dan juga proses klarifikasi kepada pihak-pihak terkait. Dalam hal ini juga nanti Kepala Kejaksaan Negeri Kuansing akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Dan juga pihak Kejati Riau akan berupaya untuk mengumpulkan keterangan dan barang bukti begitu terkait dugaan pemerasan yang sudah dilaporkan oleh Bupati Kuansing tersebut. Begitu rekan Firda. Oke, baik Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Bupati Kuansing Andi Putra dan penasihat hukumnya Dodi Fernando, dan berikut liputannya untuk Anda. Ya, saya melaporkan Kejaksaan Kabupaten Kuansing terhadap dugaan pemerasan terhadap saya. Jadi ini saya laporkan hari ini. Terus selanjutnya nanti bersama Pak Dodi yang menjelaskan pengacara saya. Jadi semoga dengan laporan saya ini Pak Kejati bisa menindaklanjuti dengan bijaksana, dan isu-isu di Kuansing itu mana tahu ada juga nasibnya sama saya. Saya juga berharap juga bisa melaporkan kepada Pak Kejati kalau untuk ditindaklanjuti. Bisa disebutkan pemerasan itu berupa apa, Pak? Terkait apa, Pak? Nanti ini saja berapa nilainya terus, Bang? Nanti pengacara saya aja. Ya, pengacara saya. Tidak, hari ini kan Mas sebagai saksi nih, Bang. Ya, karena ini saya melapor, saya nggak bisa hadir dan tadi sudah saya surati. Ini hadir itu pertama adanya dugaan pemerasan langsung kepada Pak Bupati yang disuruh melalui salah satu oknum pegawai kejaksaan dengan dalil meminta uang 1 miliar rupiah untuk menghilangkan nama
Pak Bupati ketika itu masih calon bupati untuk menghilangkan nama Pak Bupati dari surat dakwaan dan agar tidak dipanggil di persidangan pengadilan tipikor. Pertamanya diminta 1 miliar, tidak dipenuhi, kemudian diminta kurang 500 juga, tidak mau juga dipenuhi sama oleh Pak Bupati. Itu dalam kasus korupsi Setda Kuansing, Setda Kuansing. Dan itu juga kan pernah terjadi heboh ketika nama Wakil Bupati Haji Halim hilang dalam surat dakwaan, dan heboh ketika itu oleh kawan-kawan media, kemudian muncul lagi. Beralih ke Samarinda, Saudara, tim gabungan lakukan penyegelan di tempat hiburan malam atau THM, Amori Pub and Karaoke di kawasan Plaza 21 Samarinda lantai 2 pada Jumat 18 Juni kemarin. Amori Pub and Karaoke yang disegel berada di lantai 2 gedung Plaza 21 Jalan Niaga Utara, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota. Tim gabungan tersebut terdiri dari petugas Satpol PP, TNI Polri, Kecamatan Samarinda Kota, dan Kelurahan Pelabuhan. Tim menyegel dengan memasang tenda segel di pintu masuk tempat hiburan malam tersebut. Selain itu, aparat juga menutup akses masuk pintu pub dengan garis pembatas saat penyegelan. Tempat hiburan malam tersebut terbukti melakukan pelanggaran peraturan daerah nomor 5 tahun 2013 tentang penyelenggaraan usaha THM di wilayah Kota Samarinda. Nantinya pemilik tempat hiburan malam tersebut akan dikenai sanksi seusai perda tersebut. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Kaltim Muhammad Ridwan. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Sore Firda. Oke, Ridwan, bisa dijelaskan mengapa dilakukan penyegelan di lokasi tersebut? Oke. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan, bahwasanya penyegelan dilakukan lantaran tempat hiburan malam tersebut itu tidak sesuai dengan perda atau peraturan daerah nomor 5 tahun 2013 tentang penyelenggaraan tempat hiburan malam di wilayah Kota Samarinda. Nah, atas dasar tersebut hingga akhirnya diputuskanlah untuk dilakukan penyegelan di kawasan Plaza 21, tepatnya di lantai 2 Plaza 21 Samarinda. Oke, kemudian bagaimana tindak lanjut setelah penyegelan tersebut? Oke, untuk tindak lanjutnya sesuai apa yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perundang-undangan RI Satpol PP, bahwasanya akan terus dilakukan pemantauan oleh tim Satpol PP dan juga nantinya ketika mereka melakukan pembukaan kembali, maka pihak Satpol PP akan melakukan penyegelan kembali, dalam artian mereka akan melakukan penertiban tegas. Oke. Kemudian mungkin ada respon dari Wali Kota Samarinda sendiri terkait penyegelan tempat hiburan malam tersebut? Ya, untuk respon dari Wali Kota Samarinda sendiri, dia memberikan respon bahwasanya ketika itu melanggar Perda nomor 5 tahun 2013, maka otomatis dia akan disegel. Dalam artian karena dia tidak memiliki izin, maka akhirnya dilakukanlah penyegelan tersebut. Dan itu berlaku bagi semua THM yang ada di Kota Samarinda. Oke, baik. Terima kasih wartawan Tribun Kaltim, Muhammad Ridwan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil.
Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Beralih ke berita selanjutnya, Saudara, belum ada kejelasan dalam proyek pembangunan Gedung Guru Convention Center atau GCC yang terletak di kawasan Kompleks Perkantoran Agropolitan Center, Kecamatan Muara Beliti, Musirawas, Sumsel. Saat ini proyek penelan dana miliaran rupiah tersebut terbengkalai. Tampak bangunan tersebut hanya berupa tiang panjang dan pondasi jor. Di sekitar lokasi bakal gedung GCC tersebut juga memprihatinkan. Meski lokasinya dekat, tetapi untuk mencapai GCC cukup sulit. Tak ada jalan untuk menuju gedung GCC yang berada di bagian belakang kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musirawas. Jalan satu-satunya untuk menuju gedung GCC yakni jalan setapak yang menyeruak semak-semak. GCC sendiri sudah menghabiskan dana lebih dari 9,7 miliar rupiah. Proyek yang sudah dimulai sejak tahun 2011 tersebut terhenti karena alasan efisiensi keuangan daerah akibat adanya pemotongan dana dari pusat. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Suripoko ada Ahmad Farouzi. Halo, selamat sore Ahmad Farouzi. Selamat sore rekan Firda. Ahmad, bisa dijelaskan apa tujuan dibangunnya gedung GCC sendiri? Baik, rekan Firda dan pemirsa, saya sampaikan bahwa informasi yang kami terima, pembangunan gedung GCC atau Gedung Guru Convention Center di Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan ini awalnya untuk pusat kegiatan dunia pendidikan. Dari informasi yang kami terima, rencananya gedung ini akan dibangun aula, ruang-ruang seminar, mes, dan fasilitas-fasilitas menyangkut dunia pendidikan lainnya. Sehingga guru-guru
atau tenaga pendidikan yang ada di Kabupaten Musirawas yang akan melakukan kegiatan di induk kabupaten itu bisa memanfaatkan gedung GCC ini. Itu tujuan awal didirikannya gedung GCC ini, Mbak Firda. Oke, kemudian mengapa pembangunan ini tidak dilanjutkan kembali? Mungkin bisa diinformasikan ke kami? Baik, kami informasikan dari apa yang kami dapatkan informasi bahwa tidak berkelanjutannya pembangunan gedung GCC ini itu karena adanya efisiensi anggaran, sehingga anggaran daerah tidak mencukupi untuk membangun fasilitas gedung GCC, sehingga yang ada sekarang bisa dilihat itu hanya tiang pancang saja dan cor-cor beton yang belum jadi. Kemudian bagaimana rencana pemerintah daerah terhadap gedung GCC yang saat ini terbengkalai tersebut? Baik, pemerintah daerah belum memiliki rencana pasti terkait dengan kelanjutan pembangunan gedung GCC ini. Namun dari apa yang kami dapatkan informasi di lapangan, bakal gedung GCC ini akan dijadikan Universitas Musirawas, bakal dijadikan lokasi Universitas Musirawas. Namun itu juga belum ada kepastian. Mungkin itu saja. Oke, baik. Terima kasih wartawan Sri Paku Ahmad Faruzi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Beralih ke berita selanjutnya, Saudara, jembatan di Dusun 3 Talang Buluh, Banyuasin terancam ambruk lantaran saking banyaknya truk pengangkut tanah yang melintas pada Sabtu 19 Juni. Jalan penghubung Banyuasin Palembang juga tampak mengalami kerusakan. Di bagian tengah jembatan tersebut juga sudah berlubang cukup besar. Masyarakat sekitar berinisiatif memasang batang sebagai tanda agar tidak ada korban yang terperosok ke lubang tersebut. Kerusakan tersebut disebabkan karena adanya puluhan truk tanah yang melintas setiap hari di jembatan itu. Jembatan penghubung Palembang Banyuasin ini sudah sering ambruk di bagian lantainya, namun hanya dilakukan perbaikan secara swadaya dari masyarakat dan pemerintah desa. Truk tanah tersebut kerap melintas di jembatan tersebut dalam kurun waktu 2 minggu terakhir. Diduga aktivitas truk yang mengangkut tanah galian itu juga tidak mengantongi izin. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Sumsel ada M. Ardiansyah. Halo Ardiansyah, selamat sore. Selamat sore rekan Firda. Ardiansyah, bisa dijelaskan di mana tepatnya letak jembatan yang terancam ambruk dan mengapa sampai terancam ambruk? Baik, Tribuners dimanapun berada. Jadi jembatan penghubung antara perbatasan wilayah Palembang dan juga Banyuasin ini berada di Dusun 3, Desa Talang Buluh, Kabupaten Banyuasin. Ini dari pengamatan kita di lapangan bahwa jembatan ini sudah mulai rusak parah karena selalu sering dilewati oleh truk yang setiap hari mengangkut tanah yang berasal dari galian C. Nah ini karena saking seringnya lewat di sini, pada saat melintas, jembatan ini juga sudah terasa goyang. Jadi masyarakat sekitar menginisiasi agar tidak ada kecelakaan ataupun masyarakat yang lewat di situ, sehingga diletakkan pohon pisang, begitu. Oke, kemudian sudah berapa lama aktivitas angkut tanah tersebut melintas di jembatan itu? Berdasarkan informasi yang kita peroleh dari masyarakat sekitar itu mulai intensifnya itu 2 minggu terakhir ini, dan truk yang melintas terbilang puluhan dalam satu hari mengangkut tanah dalam tonase yang berlebih, sehingga jembatan kemungkinan tidak kuat menopang dari tonase-tonase truk yang melintas di jembatan ini, rekan Firda. Oke, kemudian bagaimana respon dari Kades sendiri atau pemerintah setempat terkait adanya lubang di jembatan tersebut? Nah, untuk menindaklanjuti itu kami sempat berkomunikasi dengan Kabid Tipuntam Satpol PP Banyuasin, Pak Bustanil. Di situ dari pihak Satpol PP juga belum menerima izin atau pengelolaan pengerukan tanah di wilayah tersebut, sehingga mereka berinisiatif dalam waktu dekat untuk melakukan pengecekan. Bila memang nantinya tidak ada izin atau dianggap ilegal, nanti mereka akan melakukan penghentian secara paksa dari galian yang ada di wilayah Desa Talang Buluh. Sedangkan dari PJS Kades
Talang Bulu sendiri, Ibu Endang yang kami konfirmasi, ternyata mereka mengetahui akan tetapi mereka tidak bisa berbuat banyak karena menurut si Kades, izin yang dikeluarkan kemungkinan dari pemerintah provinsi, sehingga mereka tidak bisa berbuat banyak untuk menegur, tetapi hanya mereka meminta agar truk-truk yang melintas tidak melebihi tonase. Namun dari pihak Kades sendiri juga akan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk mengambil langkah agar jembatan yang menjadi tempat lalu lintas masyarakat antara Palembang dan Banyuasin ini tidak terlanjur ambruk gitu, rekan Firda. Oke, baik Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kabid Timbum Tam Satpol PP Banyuasin, Bustanil, dan berikut liputannya untuk Anda. Dulu itu akan kita cek langsung apakah galian tersebut masuk ke dalam wilayah Banyuasin atau daerah Palembang. Nah, nanti tim dari Satpol PP akan operasi secara langsung, dan apabila memang itu masuk dalam wilayah Banyuasin akan kita tindaki. Mungkin mengenai infrastruktur yang rusak, mungkin salah satu kita akan tegur pemilik galian. Juga perlu kalau memang tidak bisa kita tegur, akan kita tutup usaha galiannya. Beralih ke Padang, Saudara, Jalan Sultan Syahrir dekat perlintasan kereta api Kota Padang, Sumatera Barat berlubang besar hingga mengakibatkan pengendara motor terjatuh. Bahkan warga sekitar mengaku setiap hari ada pengendara yang jatuh akibat lubang besar tersebut. Lubang itu akan terisi air apabila hujan deras melanda wilayah tersebut, sehingga hal itu mengakibatkan seringnya kecelakaan terjadi di wilayah itu. Selain sepeda motor dan kendaraan roda 4, jalan ini juga sering dilewati truk. Bahkan ada kalanya jalan terasa bergetar bila truk yang lewat membawa muatan. Warga sekitar jalan berlubang di Jalan Sultan Syahrir, persisnya jelang perlintasan rel kereta api Stasiun Bukit Putuih, Teluk Bayur, Kota Padang, berinisiatif mencor jalan berlubang tersebut. Dikabarkan jalan berlubang itu sudah berulang kali disemen, namun akan kembali berlubang setelah beberapa hari, apalagi terlebih setelah turun hujan. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Padang, ada Rima Kurniati. Selamat sore, Rima. Halo, selamat sore, Rima. Selamat sore, Firda. Rima, bisa digambarkan bagaimana kondisi jalan menuju Pelabuhan Teluk Bayur yang dikatakan tadi berlubang? Baik, bisa saya laporkan bahwa jalan menuju Teluk Bayur, persisnya di Jalan Sultan Syahrir, jalan perlintasan rel kereta api Stasiun Bukit Putih, Teluk Bayur, Kota Padang, itu memang tampak berlubang. Kendaraan yang melewati jalan tersebut harus hati-hati karena selain karena jalan berlubang, kendaraan yang lewat di sini juga ramai dan di situ ada perlintasan rel kereta api. Saat saya ke sana, memang lubang-lubang ini masih ada dan tampak beberapa lubang yang besar ini sudah mulai ditutupi warga dengan semen. Namun pada sisi sebelah kirinya itu masih tampak lubang dan itu juga tampak berkas bercakan air akibat rembesan dari selokan. Begitu, Firda. Oke. Kemudian mungkin ada keluhan dari warga sekitar terkait adanya lubang di sekitar jalan tersebut? Memang, Firda, saat saya temui warga di sekitar sangat mengeluhkan jalan tersebut sudah berlubang hampir setahun belakangan, namun sampai sekarang belum ada respon untuk memperbaiki tersebut dari pemerintah setempat. Warga juga mengatakan hampir setiap hari ada saja kecelakaan yang terjadi karena lubang jalan tersebut. Kecelakaan ini lebih banyak atau rawan untuk kendaraan motor. Para warga sekitar juga sering menolong para pengendara motor yang terjatuh akibat lubang tersebut. Kemudian bagaimana respons dari mungkin perangkat desa atau mungkin pemerintah setempat terkait adanya lubang di jalan tersebut, Rima? Untuk respon dari pemerintah setempat ini belum ada. Saya sudah coba menghubungi, tapi
belum ada jawabannya baik di WA ataupun telepon. Namun menurut warga sekitar mereka memang sudah sharing meminta ini, dan mereka berinisiatif sendiri untuk memperbaiki jalan tersebut dengan menyamannya. Mereka mengumpulkan uang sumbangan antar sekitar dan juga minta uang sumbangan ke jalan, kemudian membeli pasir, semen, dan para pemuda sekitar berinisiatif untuk menambal jalan yang berlubang ini. Namun mereka mengakui jalan tersebut yang mereka kasih scor itu tidak tahan lama, terlebih saat hujan jalan tersebut akan kembali lagi berlubang. Begitu, Firda. Oke, baik ya. Terima kasih wartawan Tribun Padang, Rima Kurniati atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Seusai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau
ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Politisi senior PDIP Haryadi Saptono dikabarkan meninggal dunia pada hari ini, Sabtu 19 Juni, sekira pukul 4 dini hari tadi. Haryadi meninggal seusai mendapatkan perawatan di RSUD Dr. Muar di Kota Solo selama kurang lebih 12 hari. Jenazah beliau kemudian diantarkan ke rumah duka setelah semua prosedur dari rumah sakit selesai. Haryadi sempat koma selama 9 hingga 10 hari saat dirawat di rumah sakit. Jenazah tiba di rumah duka di Jalan Sri Narendra RT 1 RW 4 Kelurahan Panularan, Kecamatan Lawean, Kota Solo pada pukul 9 tadi pagi. Untuk mengetahui informasi update terkininya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Solo ada Adi Surya Samodra. Halo, selamat sore Adi. Ya, selamat sore. Adi bisa mungkin dijelaskan bagaimana mungkin bisa dijelaskan sosok koordinator tim SES Gibran tersebut, Haryadi Saptono yang meninggal dunia pada hari ini. Iya, untuk pada hari ini politisi senior PDIP Perjuangan sekaligus tim sukses Gibran Rakabuming Raka pada Pilkada 2020 kemarin meninggal dunia. Haryadi Saptono meninggal dunia setelah dirawat di RSUD Muardi selama 15 hari. Dan 2 hari sebelumnya beliau sempat mengeluhkan bahwa kaki kanannya itu membiru dan ada sejumlah bintik di sana. Dan setelah melakukan pengecekan diduga beliau mengalami penyakit gula dan hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada hari ini sekira pukul 4 pagi tadi. Dan kemudian saat ini jenazah korban dari Haryadi sudah dimakamkan. Oke, dari pihak keluarga sendiri mungkin bisa diinformasikan ke kami, almarhum Haryadi sendiri akan dimakamkan di mana? Dan tadi untuk pemakamannya dilakukan di TPU Tasikmalaya dan protokol kesehatan tetap dilakukan di lokasi pemakaman. Oke, mungkin bisa diinformasikan lebih detail ke kami, adakah tokoh-tokoh yang hadir di rumah duka pada hari ini dan siapa saja yang hadir di sana? Ya, dari pantauan Tribun Solo sendiri, sejumlah tokoh memang hadir di rumah duka, di antaranya Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakoso, kemudian ada Ketua DPRD Budi Prasetyo, kemudian juga ada Ketua Askot PSSI Kota Solo Paulus hadir di lokasi rumah duka. Oke. Baik, terima kasih wartawan Tribun Solo Adi Surya Samodra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Beralih ke berita selanjutnya, Saudara, seorang pimpinan media online Marasalem Harahap di Kota Pematang Siantar dan Simalungun tewas usai ditembak orang tak dikenal pada Sabtu 19 Juni. Korban ditemukan tewas di dalam mobilnya di kawasan Nagori Karanganyar, Kabupaten Simalungun. Lokasi ditemukannya korban ini juga tak jauh dari kediaman korban. Korban dibawa ke Rumah Sakit Vital Insani Pematang Siantar seusai ditemukan di dalam mobil. Kematian korban mengagetkan dunia pers di Kota Pematang Siantar dan juga Simalungun. Korban yang akrab disapa Marsal ini kemudian dibawa ke unit instalasi forensik dan mediko-legal ke RSUD Jasuman Saragih Pematang Siantar. Jenazah kemudian dirujuk ke RS Bayangkara Medan untuk dilakukan autopsi. Pihak kepolisian dari Satreskrim Polres Simalungun dan Dirkrimum Polda Sumut telah melakukan penyelidikan di lokasi pertama kali Marsal ditemukan bersimbah darah. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Medan ada Alija Magribi. Halo, selamat sore Alija. Ya, selamat sore Firda. Alija, bisa dijelaskan ke kami, bagaimana kronologi penembakan terhadap salah satu pimpinan media online di Kabupaten Simalungun tersebut? Nah, terima kasih Firda. Nah, duka bagi insan pers Simalungun dan Pematang Siantar menyelimuti mulai dari tadi malam, Jumat tengah malam sampai dengan Sabtu dini hari tadi, di mana mengetahui kabar bahwasanya salah satu pimpinan media online lokal di Kota Pematang Siantar dan Simalungun, Marsal Harahap, meninggal dunia. Nah, informasi yang kami terima dari pihak kepolisian bahwasanya Marsal ditemukan meninggal dunia
di mobilnya saat menuju pulang ke rumah. Nah, hanya beberapa ratus meter dari jarak beliau ditemukan dari rumahnya. Kemudian jenazah kemudian dibawa ke rumah sakit Vita Insani Pematang Siantar. Namun sayang karena sudah penuh luka di bagian kaki paha sebelah kiri. Alija, bisa mendengar suara kami di studio? Halo? Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Demikian, Firda. Oke. Kemudian Alija, bagaimana rekan sejawat media setelah mendapat kabar bahwa Marsal ditembak hingga meninggal dunia? Nah, Marsal sendiri tergabung di Serikat Media Cyber Indonesia. Nah, khusus kalangan jurnalis di mana beliau bernaung juga merasa turut prihatin dan meminta pihak kepolisian segera mengungkap kasus ini. Di Serikat Televisi Indonesia, Pematang Siantar dan Simalungun, Aji Medan juga merasakan turut berduka cita yang sedalamnya dan berharap kasus ini segera terjun untuk pers di Kota Pematang Siantar dan Simalungun. Demikian, Firda. Oke. Kemudian Alija, bisa dijelaskan kami bagaimana sejauh ini perkembangan penyelidikan dari pihak berwajib sendiri? Nah, pihak Satreskrim Polres Simalungun dibantu dengan Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara telah menyisir lokasi sekitar mobil di mana Marsal ditemukan meninggal dunia. Nah, penyisiran dilakukan terus-menerus dan di sekitar lokasi dipasangi oleh garis polisi. Sejauh ini kita belum mendapatkan informasi apapun karena informasi yang sore kami temukan di lokasi, pihak kepolisian masih terus menyisir, membabat rumput untuk mencari alat bukti yang cukup, gitu. Pihak kepolisian meminta waktu untuk bersabar dan meminta doa agar secepatnya kasus ini mampu diungkap. Demikian, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kapolres Simalungun AKBP Agus Waluyo dan berikut liputannya untuk Anda. Hari ini pukul 12.00 WIB telah terjadi penembakan terhadap seorang yang kami sudah temukan identitasnya berasal dari keluarga korban, yaitu istrinya, dan yang bersangkutan berprofesi sebagai pemilik salah satu media online. Dan kehadiran saya di sini yaitu untuk memastikan bahwa penyidik ya, dalam melaksanakan TP-TKP, olah TKP dan penanganan perkara ya, dilaksanakan sesuai dengan SOP dan prosedur daripada proses penyelidikan dan penyidikan. Demikian, terima kasih. Beralih ke berita selanjutnya, Saudara, seorang pria bernama Juperi Ahmad, 53 tahun, warga Kelurahan Perawas, Tanjung Pandan, tewas diserang buaya pada Jumat 18 Juni petang. Mandor di perusahaan bernama Eli melihat korban tak ada di tempatnya. Korban sendiri diketahui bekerja sebagai penjaga mesin air di rawa kompleks perusahaan di Desa Dukong, Simpang Pesak, Belitung Timur. Mandor perusahaan merasa ada kejanggalan seusai 1 jam menunggu korban. Seusai curiga, mandor tersebut langsung melaporkan kejadian itu ke kepala dusun dan kepala desa setempat. Warga bersama Polsek Dendang, BPBD Belitung Timur, Tagana, Basarnas, dan juga TNI AL kemudian melakukan pencarian terhadap korban. Di TKP, pihak kepolisian menemukan motor, dompet, ponsel, dan identitas korban. Menurut informasi, karyawan di perusahaan tersebut kerap kali melihat buaya besar timbul dan berjemur di pinggir rawa. Nah, untuk mengetahui informasi update terkini hilangnya penjaga mesin air tersebut, sudah bergabung bersama saya wartawan Pos Belitung, ada Brian Bimantoro. Halo, selamat sore Brian. Selamat sore Firda. Brian, mungkin bisa dijelaskan bagaimana kronologi hilangnya penjaga mesin air tersebut? Baik Firda, bisa saya laporkan bahwa hari ini kembali terjadi peristiwa manusia versus buaya yang terjadi di Desa Simpang Pesak, Kabupaten Belitung Timur. Warga atas nama Jupri Ahmad yang berusia 53 tahun, sedang bekerja ataupun sedang bersiap untuk pulang bekerja dari tempatnya dan bersama dengan 4 orang lainnya. Rekan kerja korban bernama Mustadi mengatakan bahwa saat pulang dari tempat bekerja,
korban atas nama Jupri ini memohon izin untuk mencuci tangannya terlebih dahulu sebelum pulang ke campnya di perusahaan tersebut. Kemudian ketika Jupri ini tidak datang ke camp tersebut setelah beberapa waktu, Mustadi curiga dan kembali menghampiri Jupri di lokasi kerja tersebut. Namun hanya ditemukan motor, dompet, dan HP dari si korban. Kemudian Mustadi, rekan kerja korban tadi, juga sempat melihat adanya cakaran tangan di tepian kolong atau tepian sungai tempat dia bekerja. Dan Mustadi menduga bahwa Jupri hilang di bawah buaya ke dalam kolong tersebut. Begitu nih. Kemudian proses evakuasi sendiri di sana, mungkin ada fakta-fakta terbaru yang terungkap, Brian? Ya, untuk sampai saat ini proses evakuasi juga melibatkan ritual adat ataupun tradisi adat setempat untuk mencari ataupun berkontribusi dalam usaha berupaya mencari korban. Dan hingga saat ini korban belum bisa ditemukan, gitu, Irda. Oke, mungkin sudah ada tanda-tanda korban ditemukan atau mungkin bagaimana informasinya terbaru? Menurut dari data dan Posar Belitung, Rahmatullah Hashim mengatakan bahwa tanda-tanda korban sampai saat ini masih nihil, namun masih akan terus dilanjutkan untuk proses evakuasi SAR sendiri sampai dengan 7 hari sesuai dengan SOP pencarian korban dari Basarnas sendiri. Dari tim Basarnas juga sempat kesulitan karena di medan lokasi tempat kejadian perkara ini ditemukan banyaknya ranting sehingga ditakutkan untuk terkena dengan rubber boat untuk pencarian korban. Juga di dalam proses evakuasi tadi tim SAR gabungan sempat melihat adanya buaya yang berkeliaran di sekitaran pencarian korban, sehingga dari tim SAR gabungan harus ekstra hati-hati. Begitu, Firda. Oke. Kemudian, Brian, apa upaya pemerintah terkait untuk mengeliminasi konflik buaya dan versus manusia ini? Baik, Firda. Sebagai informasi, minggu lalu pada tanggal 13 Juni 2021, juga terjadi konflik serupa manusia yang diterkam oleh buaya atas nama Edi Pradesa. Dan beberapa saat lalu, saya sempat mewawancarai Bupati Belitung Timur, Burhanuddin. Dia mengatakan bahwa beberapa waktu ke depan bakal mengundang Badan Konservasi Sumber Daya Alam Bangka Belitung dan akan mendiskusikan bagaimana solusi dari mengatasi konflik atau mengeliminasi konflik manusia dan buaya ini. Dia juga sempat mengatakan, Pak Bupati mengatakan bahwa seringnya kejadian manusia versus buaya ini terjadi di Belitung Timur karena sudah rusaknya lingkungan ataupun habitat buaya itu sendiri. Selain dari memang dalam bulan-bulan ini adalah musim kawin dari buaya itu. Begitu, Firda. Oke, baik, Tribuners. Tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Danpos SAR Basarnas Belitung, Rahmatullah Hashim, dan berikut liputannya untuk Anda. Tim SAR gabungan apakah sudah menemukan tanda atau mungkin dari korban sendiri, Pak? Tim SAR dari pagi bergerak sampai siang ini belum ada menemukan tanda, tapi ada saksi yang melihat ada bekas cakaran kaki di bibir kolong. Berarti bisa dipastikan ya Pak ya, ini korban diterkam buaya? Kalau memastikannya belum, karena belum ada saksi mata yang melihat dia diterkam buaya, tapi bisa jadi kena dia kepleset atau dan lain-lain hal. Kondisi di Medan sendiri Pak seperti apa Pak? Apakah ada kesulitan tertentu? Kalau di Medan, situasi di Medan ini karena banyak bakau dan rumput-rumput, bekas kolong yang tidak stabil airnya, itu yang membuat bahaya kawan-kawan yang membawa LCR atau perahu karet, ya BPPD, Basarnas dan tambang dan pol air AL harus waspada, takutnya tergelincir dan membahayakan penolong. Pak, ketika hari ini tidak bisa ditemukan, apakah akan dilanjutkan ke hari-hari berikutnya? Kalau pencarian tetap akan kita cari lagi sampai batas maksimum yang sudah SOP yang sudah kita miliki. Berapa hari Pak? SOP yang kita miliki 7 hari, apabila ada hal tertentu bisa kita percepat. Oke. Tribuners, seusai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu.
Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bung Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bung Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Beralih ke Pontianak, Saudara, Wali Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Edi Rusdi Kamtono, dibawa ke RSUD Sudarso untuk mendapat perawatan medis. Edi sebelumnya menjalani isolasi mandiri di rumahnya sejak Selasa, 15 Juni karena terinfeksi COVID-19. Edi terkonfirmasi positif COVID-19 sejak 15 Juni. Sebelumnya Edi mengalami demam selama beberapa hari. Edi menerangkan saat ini ia sudah menjalani isolasi mandiri di rumahnya. Edi berharap untuk sementara waktu warga Kota Pontianak bisa bersabar dan menahan diri untuk ikut menyukseskan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro secara ketat selama 14 hari. Edi menekankan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dan menjaga stamina tubuh. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Pontianak Muhammad Rokib. Halo, selamat sore Rokib. Ya, sore Firda. Rokib, bisa dijelaskan dari informasi yang didapat tadi bahwa Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono dinyatakan positif COVID. Benarkah informasi tersebut dan kapan dinyatakan di positif COVID-19? Ya, Firda. Sebelumnya saya melaporkan langsung dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, di mana memang pada 15 Juni 2021 saat kami konfirmasi kepada Wali Kota Pontianak bahwa memang benar dirinya dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil tes swab PCR pada Selasa 15 Juni 2021 sore. Sebelumnya dari pengakuan Wali Kota Pontianak bahwa sejak Sabtu memang beliau mengalami meriang
sampai demam, sampai ketika pada Selasa itu beliau melakukan swab test PCR di lab Untan itu, dan hasilnya pada hari itu juga pada sore hari dinyatakan positif COVID-19. Dan pada waktu itu kondisi beliau memang sedikit demam selama beberapa hari itu, dan setelah itu maka beliau langsung melakukan isolasi mandiri di rumahnya, seperti itu, Firda. Oke, kemudian mungkin bisa diinformasikan ke kami lebih update-nya kondisi terkini Wali Kota Pontianak sendiri. Ya, memang selama beberapa hari sejak 15 Juni 2021 itu beliau melaksanakan isolasi mandiri sampai tadi malam, yaitu tepatnya pada maghrib itu beliau dibawa ke Rumah Sakit Sudarso Kota Pontianak untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Namun kondisi beliau memang masih stabil, hanya saja dilakukan perawatan isolasi di rumah sakit untuk lebih mudah dipantau oleh dokter tentang kesehatan Wali Kota Pontianak, seperti itu. Tadi kami sudah update tentang informasi kesehatan beliau dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, bahwa memang kondisi beliau masih stabil seperti itu, baik dari oksigen maupun dengan kondisi kesehatan lainnya, seperti itu, Firda. Oke, baik ya Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Harrison, dan berikut liputannya untuk Anda. Dan ada batuk, jadi Pak Edi kepingin agar benar-benar kondisi kesehatannya bisa setiap hari dipantau oleh dokter ya. Untuk itu Pak Edi dan keluarga memutuskan untuk istirahat dulu di rumah sakit. Setiap hari nanti akan dipantau oleh dokter-dokter di rumah sakit. Ya, kita sudah melakukan tes PCR terhadap keluarga Pak Edi ya. Jadi hanya Pak Edi sendiri yang positif ya. Nah, tapi nanti kita akan lihat lagi 5 hari ke depan ya. 5 hari ke depan nanti akan kita PCR lagi keluarganya, keluarga inti ya. Nah, kalau memang nanti positif, kita akan berikan obat-obatan kalau memang nanti OTG. Berapa lama akan isolasi di rumah sakit? Untuk siapa? Pak Edi. Oh, Pak Edi ini kan sebenarnya dia dirawat di ruang ICU, ya. Tergantung nanti dari perkembangan kesehatan beliau ya. Kalau nanti memang demamnya sudah turun, ya, tidak ada batuk-batuk lagi. Nah, ini kan segera akan dipindahkan, tidak lagi di ruang ICU, tapi kita pindahkan ke ruang biasa, ya. Nah, selanjutnya kalau memang sudah stabil, Pak Edi akan kita persilakan untuk istirahat di rumah. Kita beralih ke Jepara, Saudara. Bupati Jepara, Dian Kristiandi, mengeluarkan kebijakan 2 hari di rumah saja yang berlangsung pada akhir pekan hari ini, yakni Sabtu 19 Juni hingga Minggu 20 Juni nanti. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Bupati Jepara nomor 443.5/2337. Kebijakan berlaku kepada semua masyarakat kecuali di sektor esensial dan unsur yang ditetapkan sebagai objek vital nasional. Aktivitas perekonomian di pasar tetap diperbolehkan, namun tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Andi menerangkan kebijakan tersebut diberlakukan untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di Kabupaten Jepara sendiri. Untuk itu, ia mengajak masyarakat mematuhi kebijakan tersebut. Andi juga meminta Satgas berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengawal kebijakan ini, dengan cara melakukan tes swab antigen secara acak kepada warga yang kedapatan tidak mematuhi ketentuan 2 hari di rumah saja. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Jateng M. Yunan Setiawan. Halo, selamat sore Yunan. Sore Firda. Yunan, bisa dijelaskan ke kami bagaimana kondisi pusat kota Jepara sendiri setelah adanya kebijakan 2 hari di rumah saja? Ya, berdasarkan pantauan saya di pusat kota di Jepara, terutama di wilayah alun-alun Jepara, suasananya memang cukup sepi saat ini. Kendaraan lalu lalang itu sangat berkurang dan PKL juga terlihat sangat jarang sekali. Ini menyusul dengan kebijakan 2 hari di rumah saja dari Bupati Jepara Dian Kristiandi. Kemudian apakah ada ruas jalan yang mungkin ditutup terkait adanya kebijakan 2 hari di rumah saja?
Kalau merujuk dari surat edaran Bupati Jepara memang tidak ada jalan yang ditutup, tapi pantauan saya di sekitar alun-alun ada jalan-jalan kecil yang memang ditutup. Ini mungkin untuk mencegah kerumunan agar tidak ada yang nongkrong-nongkrong di daerah situ. Oke. Kemudian bagaimana aktivitas perekonomian setelah adanya kebijakan tersebut di Kabupaten Jepara sendiri? Ya, dengan adanya 2 hari di rumah saja ini, Bupati Jepara, Dian Kristianti masih membolehkan aktivitas perekonomian seperti di pasar, itu tetap diperbolehkan beraktivitas, tapi dengan ketentuan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Kemudian apa saja yang dibatasi dalam penerapan kebijakan ini? Mungkin bisa diinformasikan ke kami? Di 2 hari di rumah saja ini, Bupati Jepara juga meminta semua pengelola tempat wisata, objek wisata yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Jepara atau pemerintah desa, baik yang dikelola pemerintah dan swasta, itu ditutup selama terhitung sejak 14 Juni sampai 28 Juni. Semuanya ditutup. Selain itu juga semua pelaku usaha kuliner, baik restoran, rumah makan, kafe atau warung makan, mereka hanya diperbolehkan untuk melayani take-away atau pesan antar, tidak boleh makan di tempat. Oke. Kemudian apa adakah tindakan yang dilakukan Pemkab Jepara sendiri terkait warga yang mungkin tidak mematuhi kebijakan ini? Bupati Jepara Dian Kristianti meminta Satgas penanganan COVID untuk berkoordinasi dengan pihak terkait, juga untuk Satgas Jogotongo untuk menjaring warga yang tidak mematuhi 2 hari di rumah saja ini untuk melakukan swab secara acak. Apabila nanti hasil swabnya, swab antigennya positif, maka akan langsung ditempatkan di tempat isolasi terpusat. Oke, baik. Terima kasih wartawan Tribun Jateng M. Yunan Setiawan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Beralih ke Cirebon, Saudara, rapid test antigen massal dilaksanakan di sebuah pabrik garmen di Desa Sukaraja Wetan, Jatiwangi, Majalengka pada Sabtu 19 Juni hari ini. Sebanyak 127 dinyatakan reaktif dari 1.900 karyawan di pabrik yang berada di Jalan Rawa, Jatiwangi, Cikasong tersebut. Penyebaran COVID-19 di pabrik garmen tersebut bermula saat seorang karyawan mengalami gejala mengindikasikan terpapar virus COVID-19. Indera penciuman karyawan tersebut tidak berfungsi. Mengetahui hal tersebut, kemudian pihak perusahaan melakukan tracing kepada karyawan yang berkontak erat. Hasilnya ditemukan ada 5 orang yang dinyatakan reaktif. Untuk mencegah meluasnya penyebaran COVID-19 di pabrik, pihaknya lalu melakukan tes rapid antigen kepada seluruh karyawan. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Cirebon ada Eki Yulianto. Halo, selamat sore Eki. Halo, selamat sore Eki. Ya, selamat sore Firda. Eki, bisa dijelaskan ke kami bagaimana disampaikan kronologi awal ditemukannya ratusan karyawan yang reaktif hasil rapid antigennya? Ya, adanya ratusan karyawan di PT HGA di Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka itu berawal dari adanya salah satu karyawan yang mengeluhkan gejala hilangnya indera penciuman. Hal itu membuat pihak dari perusahaan melakukan tracing kepada orang-orang yang berada di sekitar karyawan tersebut, yang khususnya yang berkontak erat ya. Lalu dari tracing tersebut ditemukan 5 orang reaktif. Untuk mencegah terus terjadinya penyebarannya semakin luas, pihak perusahaan lalu melakukan tindakan tes PCR kepada 5 karyawan tersebut. Hasilnya dua dari 5 karyawan tersebut dinyatakan positif COVID-19. Oke. Langkah selanjutnya pihak perusahaan lalu memulangkan kedua karyawan tersebut yang dimana berasal dari Bandung dan Jakarta. Sementara untuk mencegah terjadinya semakin meluas, pihak Satgas COVID juga melakukan imbauan agar pihak perusahaan menutup sementara aktivitas selama beberapa hari ke depan. Demikian.
Oke, kemudian mungkin bisa diinformasikan ke kami langkah apa saja yang dilakukan Satgas untuk mencegah penyebaran COVID-19 khususnya di sekitar pabrik sana? Ya, Satgas COVID Kabupaten Majalengka sudah menginstruksikan kepada pihak perusahaan agar menutup segala aktivitas untuk beberapa hari ke depan. Selain itu, pihak Satgas juga sudah melakukan koordinasi dengan puskesmas di mana karyawan itu berasal. Pihak perusahaan sebelumnya sudah melakukan pemulangan kepada karyawan yang dinyatakan reaktif maupun yang positif. Nah, bagi karyawan yang berasal dari Jatiwangi sendiri, pihak Satgas sudah melakukan tracing dan sudah mencatat sejumlah anggota keluarga karyawan tersebut untuk melakukan tes rapid antigen. Demikian. Oke, baik ya Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Nita, HRD PT HGA Jatiwangi Majalengka, dan berikut liputannya untuk Anda. Kemarin tracing setelah antigen itu ada sekitar 127 yang dinyatakan reaktif dari hasil antigen. 127 karyawan itu kita langsung pulangkan kemarin, diantarkan langsung ke rumah masing-masing, langsung diisolasi mandiri. Dari jumlah karyawan yang ada? Dari jumlah karyawan 1.900. Mulai hari ini karyawan ini gimana? Yang hari ini kita tidak ada aktivitas, sebetulnya kemarin juga tidak ada aktivitas, hanya untuk pengetesan aja. Setelah pengetesan selesai, karyawan masing-masing pulang. Sudah berapa lama? Dari hari kemarin kita libur, hari Jumat. Sampai kapan? Kalau sampai kapan kita maunya hari Senin sudah beroperasional kembali. Cuman kita lagi nunggu surat dari BPD untuk menyatakan perusahaan lockdown sampai kapannya. Lebih pastinya saya masih menunggu dari pihak BPD yang mengeluarkan surat. Ini kronologis awal gimana sih ditemukannya kasus? Kronologis awalnya kita memang ada salah satu karyawan yang indera penciumannya tidak berfungsi. Langsung tes lab antigen itu dinyatakan positif, disuruh karantina mandiri dulu dari pihak labnya. Setelah itu kita hari Rabu lakukan tes, ada sekitar 5 orang yang reaktif, terus langsung PCR yang dinyatakan positif hanya 2 orang dari 5 itu. Yang satu asli domisili Bandung, yang satu asli Jakarta. Setelah tahu PCR-nya positif, langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk di-tracking dan isolasi. Beralih ke Kota Palu, Saudara, hari kedua festival vaksin yang diresmikan oleh Wakil Wali Kota Palu Reni Alamanjido di halaman kantor Wali Kota Palu, Jalan Balai Kota, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Palu, Sulawesi Tengah, menyasar sekitar 300 warga Kota Palu. Festival vaksin rencananya digelar selama 3 hari dengan menyasar warga Kota Palu khususnya para lansia. Kurang lebih ribuan dosis vaksin disiapkan bagi warga yang ingin divaksinasi. Festival vaksin dibuka sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah hingga pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah selama 3 hari. Reni Alamanjido mengharapkan jumlah warga Kota Palu minimal 80% sudah divaksinasi. Mantan Direktur Rumah Sakit Anutapura mengajak agar semua elemen masyarakat bersama-sama saling mengajak untuk divaksinasi. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Palu ada Alan Syahrir. Halo, selamat sore Alan. Halo. Alan, bisa dijelaskan berapa jumlah dosis tepatnya vaksin yang disiapkan Pemkot Palu sendiri untuk vaksinasi tersebut? Ya, terima kasih. Pemkot Palu sendiri sudah menyediakan kurang lebih 226.000 dosis vaksin untuk warga Kota Palu di pegelaran festival vaksin tersebut. Diharapkan dari 2.226.000 tersebut dapat menyasar 80% dari target yang telah diberikan pemerintah pusat untuk Kota Palu. Ya. Oke. Kemudian siapa target yang lebih diutamakan dalam festival vaksin ini? Mungkin bisa diinformasikan ke kami?
Dalam festival vaksin tersebut sebenarnya menyasar ke semua warga Kota Palu, cuman lebih dikhususkan kepada para lansia yang menurut Wakil Wali Kota Palu Reni Alamejido yang sangat rentan terpapar oleh COVID-19. Oke, kemudian berapa jumlah lansia yang hari ini sudah divaksin, 2 hari ini sudah divaksin di sana? Menurut informasi yang Tribun Palu dapatkan, hingga 2 hari festival vaksin baru mencapai 14% dari jumlah total yang masih jauh dari diharapkan ya. Oke, baik ya, terima kasih wartawan Tribun Palu Alan Syahrir atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Masih di tengah pandemi, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta membatasi mobilitas dan juga interaksi. Saya Firda Ananda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.